Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juma Pranata, NIM 201020404046 dari kelas 3A Teknik Biologi dengan dosen pengampu Bapak Indra Lardiman, SSG. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ekosistem. Adapun pokok pembahasannya yaitu konsep ekosistem dan yang kedua, komponen dan struktur ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dan dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Konsep ekosistem. Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas, yang merupakan konsep dasar dalam ekologi. Konsep ini menekankan pada hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antara organisme hidup dengan lingkungan yang tidak hidup. Setiap ekosistem di dunia ini mempunyai struktur umum yang sama, yaitu adanya 6 komponen seperti tersebut di atas, dan adanya interaksi antara komponen-komponen tersebut. Jadi baik itu ekosistem alami atau darat maupun ekosistem buatan, semua mempunyai kesamaan. Sering terjadi bahwa proses autotrofik dan heterotropik serta organisme yang bertanggung jawab atas berbagai proses tersebut terpisah, baik menurut ruang maupun waktu. Komponen dan struktur ekosistem. Komponen ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik. Hubungan ekologis antar komponen ekosistem dalam suatu sistem ekologi pada umumnya diperlihatkan pada bentuk reaksi sifat-sifat fisiko-kimiawi. Lingkungan sebagai hasil interaksi antara komponen ekosistem. Komponen abiotik suatu ekosistem adalah semua unsur-unsur dari habitat dan lingkungannya yang mencakup tanah, air, udara seperti oksigen dan karbon dioksida, nitrat dan fosfat, serta senyawa organik dan anorganik. Persenyawaan tersebut terdapat sebagai hasil proses metabolisme atau proses dekomposisi makhluk hidup yang telah mati. Dalam komponen abiotik termasuk pula faktor lingkungan fisik lainnya, yaitu radiasi sinar matahari atau iklim, seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, dan angin. Energi radiasi sinar matahari merupakan energi yang terbanyak yang diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk berfotosintesis.
Secara mendasar, komponen abiotik seperti O2, CO2, dan nutrien sebagian besar berasal dari hasil pelapukan dan pengenapan bahan-bahan organik makhluk hidup yang telah mati dan tidak aktif. Bahan organik atau nutrien yang terlarut dalam ekosistem akuatik. Semua bahan organik dan anorganik tersebut merupakan bahan dasar yang diperlukan untuk daur nutrien atau daur biogeokimiawi dalam ekosistem. Untuk tumbuh-tumbuhan diperlukan sejumlah unsur esensial yang menjadi nutrien utama. Tidak semua unsur tersebut diperlukan oleh setiap jenis tumbuhan dalam kuantitas atau perbandingan yang sama. Tetapi semua tumbuh-tumbuhan akan membutuhkan sejumlah nutrien minimal untuk pertumbuhannya. Dan pada umumnya setiap jenis tumbuhan memerlukan jumlah nutrien yang spesifik. Yang kedua, komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dari segi perolehan sumber energi atau jenjang makanan, komponen ekosistem terdiri dari satu. Komponen autotrofik adalah komponen biotik yang terdiri dari tumbuhan hijau dan fitoplankton. Yang kedua, komponen hijau tropik adalah komponen biotik yang terdiri dari hewan. Yang ketiga, organisme heterotrof dapat dibedakan juga ke dalam kelompok biofag, yaitu organisme yang mengkonsumsi organisme lain, dan saprofag, yaitu organisme mengurai bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati. Struktur ekosistem. Segi struktur atau penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik meliputi senyawa anorganik, misalnya ekosistem atau nitrogen. Selanjutnya, senyawa anorganik, misalnya karbohidrat, protein atau enzim. Habitat dan lingkungan, misalnya tanah atau udara atmosfer. Yang kedua, komponen biotik meliputi produsen, misalnya tumbuhan hijau atau fitoplankton. Konsumen, misalnya hewan atau manusia. Biasanya makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri sebagai sumber energi untuk hidupnya. Berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsi dapat dikelompokkan organisme herbivora, karnivora, atau parasit. Organisme herbivora dan karnivora ini sering dinamakan pula sebagai kelompok konsumen makro. Yang ketiga, pengurai atau decomposer. Kelompok biota ini sebenarnya termasuk golongan konsumen juga, tetapi sebagai sumber makanan untuk energi yang diperoleh dari makhluk hidup yang telah mati dan mengalami dekomposisi. Misalnya bakteri atau jamur. Kelompok biota tersebut dinamakan dengan konsumen mikro atau sapotrof.